Astagfirullah, Ali nggak puasa. Ali puasa, Bah? Itu makan Ali dihasut. sama. Yah, nah, ente fitnah anak, anak digorong. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Syamto dengan NIM 20202074042 dari kelas pendidikan biologi 20073. Hari ini saya akan menjelaskan materi keanekaragaman hayati kelas 10 SMA. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama yaitu pengertian keanekaragaman hayati, yang kedua tingkat keanekaragaman hayati, dan yang ketiga persebaran flora dan fauna di Indonesia. 1. Pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biasa disebut juga dengan biodiversitas. Nah, keanekaragaman sendiri itu artinya adalah beragaman, bermacam-macam. Hayati itu sendiri adalah segala sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu artinya keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat habitat, dan lain-lainnya. Biodiversitas dapat terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, biodiversitas ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ada keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Baiklah, di sini kita akan pelajari tentang keanekaragaman hayati satu persatu. Kita mulai dulu dari keanekaragaman tingkat gen. Jadi, keanekaragaman tingkat gen itu disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Jadi, karena keanekaragaman tingkat gen ini terjadi pada satu spesies yang sama atau satu jenis yang sama, keanekaragaman hayati tingkat gen ini disebut sebagai varietas. Sebagai contoh misalnya, mawar. Mawar itu karena dia warnanya merah, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya pink pada suatu jenis mawar, tapi warnanya berbeda-beda. Nah, ini mengakibatkan adanya suatu variasi. Selanjutnya juga ada manusia. Ada orang yang berkulit putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting, dan ada yang rambutnya lurus. Ada yang matanya belok, dan ada yang matanya sipit. Walaupun kita satu jenis yang sama, tapi setiap orang punya ciri khasnya masing-masing. Selanjutnya yaitu keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Jadi walaupun mereka berbeda spesies, tapi mereka dalam satu genus dan atau famili yang sama. Contohnya, ada singa, macan tutul, harimau, dan kucing. Mereka berbeda jenis, berbeda juga habitatnya, berbeda juga tingkah lakunya, berbeda-beda, tapi mereka tergolong dalam satu famili yang sama, yaitu Felidae. Selanjutnya, ada juga pohon kelapa, pohon palem, dan pohon aren. Nah, walaupun mereka jenisnya berbeda, spesiesnya berbeda, tapi mereka itu satu famili, yaitu famili Araceae. Dan yang terakhir ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Nah, perbedaan iklim ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur curah hujan, intensi cuaca, dan namanya penyinaran. Oleh karena itu, keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Jelas berbeda ekosistem darat dan ekosistem perairan itu antara flora dan faunanya juga pasti akan sangat berbeda. Keanekaragaman ekosistem yang ada di darat
ini memunculkan berbagai macam bioma. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Wilayah ini memiliki iklim tropis dan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Contohnya di Indonesia itu flora dan faunanya itu heterogen. Jadi berbagai macam makhluk hidup itu bisa hidup di hutan hujan tropis. Selanjutnya ada savana. Nah, savana ini dia didominasi oleh rumput dan hanya memiliki beberapa pohon. Tapi dia hanya dijumpai pada daerah dengan iklim tropis. Selanjutnya ada padang rumput. Padang rumput ini dia dijumpai di wilayah dengan iklim tropis dan juga subtropis. Nah, dia didominasi oleh hewan-hewan yang memakan rumput. Selanjutnya ada gurun. Nah, kalau gurun ini adalah wilayah yang temperatur udaranya itu sangat ekstrim dan curah hujannya pun sangat rendah. Makanya organisme-organisme yang hidup di sini adalah organisme yang tahan panas dan yang tidak membutuhkan banyak air. Selanjutnya ada taiga. Taiga ini terdapat pada daerah yang memiliki iklim tropis dengan daerah yang memiliki iklim kutub. Dan yang terakhir yaitu ada tundra. Kalau tundra ini dia suhunya sangat rendah, musim dingin bisa berlangsung hampir 9 bulan. Baiklah, selanjutnya ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada air tawar dan air laut. Kalau air tawar suhunya itu rendah dan kadar garamnya juga rendah, serta petrotion cahaya mataharinya itu juga kurang. Dan ekosistem air tawar ini berdasarkan keadaan airnya dibedakan menjadi dua, yaitu lentik yang artinya tenang seperti danau dan rawa, dan lotik yang artinya mengalir seperti sungai dan air terjun. Sementara itu, air laut berdasarkan macamnya dibedakan menjadi laut dalam, terumbu karang, estuari, pantai pasir, dan pantai batu. Bedanya air laut dan air tawar, kalau air laut itu suhunya itu tinggi, selintas atau kadar garamnya juga tinggi. Ternyata si cahayanya itu juga tinggi. Nah, berbeda antara air tawar dan air laut ini mengakibatkan flora dan faunanya yang ada di dalamnya juga pasti sangat berbeda. Komponen biotik dan ekosistem perairan atau organisme akuatik ini dibagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu ada plankton. Plankton adalah organisme perairan yang bergerak pasif, jadi dia hanya mengikuti arus. Contohnya ada fitoplankton dan zooplankton. Selanjutnya ada nekton. Kalau ini adalah organisme perairan yang bergerak aktif. Contohnya seperti ikan dan katak. Selanjutnya ada nooston. Ini adalah organisme yang mengapung di permukaan air, contohnya seperti serangga maupun teratai. Dan ada betos. Betos adalah organisme yang berada di dasar perairan, contohnya seperti udang, kepiting, dan cacing. Dan ada lagi parifiton. Parifiton ini adalah organisme yang melekat pada organisme yang lain, contohnya seperti ganggang dan siput. Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya akan biodiversitasnya. Oleh karena itu, maka flora dan fauna yang ada di Indonesia ini juga sangat beragam. Apa itu flora dan fauna? Flora adalah seluruh jenis tumbuhan yang ada di suatu daerah tertentu. Sementara fauna adalah seluruh hewan yang menempati wilayah tertentu. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dan karakteristik flora dan fauna, Indonesia itu bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian Indonesia Barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. 3 bagian ini dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah, berdasarkan garis ini, maka flora dan fauna Indonesia dibedakan menjadi tipe
asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis. Kita akan pelajari satu persatu. Baiklah, tipe pertama yaitu tipe asiatis. Jadi tipe asiatis ini wilayahnya wilayah barat meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Flora dan fauna yang ada di sini hampir sama dengan yang ditemukan di Asia. Flora yang ditemukan juga heterogen seperti tanaman lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, dan damar. Jadi heterogen bermacam-macam. Selanjutnya, hewan endemik yang ditemukan di sini seperti badak bercula 1, harimau Sumatera, orangutan, tapir, dan lain-lainnya. Tak lupa juga ada flora endemik yaitu Rafflesia arnoldi. Yang kedua yaitu tipe peralihan. Nah, tipe peralihan ini berarti wilayah Indonesia bagian tengah, meliputi Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Terdapat fauna asiatis dan australis. Di sini selanjutnya flora ini juga didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, candana, ceboni, dan anggrek. Hewan endemik yang ditemukan seperti komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Yang terakhir yaitu ada tipe australis. Berarti tipe australis ini yang ada di Indonesia bagian timur. Wilayahnya berupa Pulau Maluku, Pulau Papua, dan sekitarnya. Karakteristik flora dan fauna yang ada di depan australis ini, dia menyerupai flora dan fauna yang ada di benua Australia. Flora yang biasa ditemui adalah pohon sagu, nipah, pohon rasmala, eukaliptus, dan malua. Sementara faunanya ada cendrawasih, kasturi, nuri sayap hitam, dan kanguru pohon. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.